Dari 276 juta penduduk Indonesia, ada 350 juta perangkat mobile yang digunakan saat ini. Ada yang pakai 2 atau bahkan 3. Saat ini, hampir semua masyarakat Indonesia sudah menggunakan smartphone. Oleh karena itu, mobile marketing sangat penting untuk dilakukan. Bagaimana caranya? Yuk kita bahas sampai tuntas. Halo kaum digital, selamat datang di channel YouTube saya yang membahas topik seputar bisnis, branding, dan digital marketing. Dengan saya, Badia Tarigan, saya akan membagikan apa yang saya dapatkan selama 8 tahun berkecimpung di dunia digital marketing. Jadi, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar kita bisa belajar digital marketing secara lengkap. Ini adalah video seri ke-11 dari 18 video yang akan kita buat. Topik kali ini adalah mobile marketing dalam pemasaran digital. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas topik analisis data dalam digital marketing. Penting bagi Anda memahami analisis data dalam upaya pemasaran digital. Dalam era yang semakin maju, mobile marketing telah menjadi salah satu faktor kunci dalam strategi pemasaran yang sukses. Dengan semakin meluasnya pengguna perangkat mobile seperti smartphone dan tablet, pelaku bisnis harus memanfaatkan potensi pemasaran melalui platform mobile untuk mencapai target audiens secara efektif. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa aspek penting dalam perkembangan mobile marketing, termasuk optimasi website dan konten untuk perangkat mobile, strategi pemasaran melalui aplikasi mobile, penggunaan pesan singkat atau SMS dalam pemasaran, pengukuran, analisis, dan pengoptimalan mobile marketing. Optimasi website dan konten untuk perangkat mobile. Dalam dunia mobile marketing, optimasi website dan konten untuk perangkat mobile adalah langkah penting untuk memastikan pengalaman pengguna yang optimal. Hal ini melibatkan penggunaan responsif design, kecepatan loading yang cepat, penyederhanaan navigasi, dan peningkatan pengalaman pengguna. Dengan mengoptimalkan website dan konten untuk perangkat mobile, pelaku bisnis dapat memastikan bahwa website mereka dapat diakses dengan baik dan menarik bagi pengguna mobile. Kita akan membahas beberapa aspek penting dalam mobile marketing. Yang pertama, optimasi website untuk perangkat mobile. Pastikan desain website Anda dapat menyesuaikan tampilannya secara otomatis dengan berbagai ukuran layar perangkat mobile, serta memiliki waktu loading yang singkat agar pengguna memiliki pengalaman yang baik saat mengaksesnya. Selain itu, membuat navigasi website lebih sederhana dan mudah dipahami juga penting untuk dilakukan, serta menyediakan pengalaman pengguna yang optimal dengan tata letak yang intuitif dan konten yang relevan. Yang kedua, manfaat optimasi website untuk perangkat mobile. Pengguna mobile cenderung meninggalkan website yang tidak mobile responsif karena sangat sulit untuk mengaksesnya menggunakan perangkat mobile. Namun, website yang dioptimalkan dengan baik dapat meningkatkan peluang konversi seperti penjualan atau pendaftaran pengguna baru. Pengalaman pengguna yang baik melalui website yang dioptimasi untuk perangkat mobile dapat meningkatkan brand bisnis Anda. Yang ketiga, teknik optimasi website untuk perangkat mobile. Gunakan teknik seperti CSS Media Query untuk mengatur tata letak dan ukuran elemen sesuai dengan perangkat yang Anda gunakan. Optimalkan ukuran gambar, kurangi jumlah permintaan HTTP, dan gunakan teknik kompresi untuk meningkatkan kecepatan loading website Anda. Serta gunakan menu tersembunyi, ikon yang mudah dikenali, dan struktur tata letak yang jelas untuk memudahkan pengguna perangkat mobile dalam menavigasi website bisnis Anda. Selain itu, sediakan konten yang relevan, hindari penggunaan pop-up yang mengganggu, dan pastikan elemen interaktif mudah diakses. Yang keempat, contoh praktik terbaik dalam optimasi website untuk perangkat mobile. Terapkan desain yang responsif untuk mengatur tampilan website yang sesuai dengan perangkat yang digunakan pengguna. Uji kecepatan loading website menggunakan alat seperti Google PageSpeed Insight dan lakukan perbaikan yang diperlukan. Selain itu, gunakan ukuran teks yang mudah dibaca dan elemen tata letak yang ramah oleh pengguna, serta sederhanakan formulir dan proses checkout agar mudah diakses dan diisi oleh audiens Anda. Strategi pemasaran melalui aplikasi mobile. Aplikasi mobile telah menjadi salah satu alat yang paling efektif dalam mobile marketing. Dengan menggunakan aplikasi mobile, pelaku bisnis dapat berinteraksi secara langsung dengan pengguna dan memberikan pengalaman yang lebih personal. Tahapan pengembangan aplikasi mobile meliputi riset dan perencanaan, desain dan pengembangan, serta peluncuran dan pemasaran. Dalam mengembangkan strategi pemasaran melalui aplikasi mobile, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti keunggulan aplikasi, segmentasi pengguna, dan personalisasi konten. Dalam hal ini, ada beberapa tahap yang harus Anda lakukan.
Namun sebelumnya, mari kita bahas apa itu aplikasi mobile dalam konteks pemasaran. Aplikasi mobile adalah program perangkat lunak yang diinstal di perangkat mobile pengguna untuk memberikan fungsi atau layanan tertentu. Contohnya seperti aplikasi Facebook, TikTok, Tokopedia, dan lain sebagainya. Dalam konteks pemasaran, aplikasi mobile digunakan untuk menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan pengguna, mengirimkan konten pemasaran, dan memfasilitasi interaksi secara langsung. Yang kedua, keuntungan menggunakan aplikasi mobile dalam pemasaran. Aplikasi mobile memungkinkan personalisasi konten berdasarkan preferensi pengguna sehingga memberikan pengalaman yang lebih relevan. Fitur push notification juga dapat digunakan untuk mengirimkan pesan pemasaran yang secara langsung muncul di layar perangkat pengguna, meningkatkan tingkat keterlibatan dan brand awareness. Selain itu, aplikasi mobile memungkinkan interaksi langsung dengan pengguna melalui fitur seperti chat atau pemilihan preferensi. Serta, penggunaan aplikasi mobile dapat menghasilkan data pengguna yang berharga untuk analisis dan pengambilan keputusan pemasaran yang lebih baik. Yang ketiga, tahapan pengembangan aplikasi mobile. Pada tahap awal perencanaan, Anda dapat meriset pasar, memahami kebutuhan pengguna, dan merencanakan fitur-fitur dan tujuan aplikasi Anda. Setelah melakukan perencanaan, Anda dapat melanjutkan desain antarmuka pengguna, mengembangkan aplikasi, dan menguji fungsionalitasnya. Selanjutnya, melakukan peluncuran aplikasi di Play Store, melakukan kampanye pemasaran untuk menarik pengguna, dan memastikan bahwa aplikasi dapat ditemukan dengan mudah di Play Store. Yang keempat, contoh strategi pemasaran melalui aplikasi mobile yang efektif. Contoh yang pertama, memberikan penawaran spesial atau diskon kepada pengguna yang menggunakan aplikasi. Hal ini akan mendorong mereka untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi Anda. Contoh selanjutnya, membangun program loyalitas di dalam aplikasi untuk memberikan insentif kepada pengguna yang aktif seperti reward atau diskon khusus. Bisa juga menyediakan konten yang interaktif seperti kuis atau permainan yang dapat melibatkan pengguna dan meningkatkan keterlibatan mereka. Atau menggunakan push notification untuk mengirimkan informasi atau penawaran yang relevan kepada pengguna berdasarkan preferensi dan perilaku mereka. Penggunaan pesan singkat atau SMS dalam pemasaran. Pesan singkat atau SMS bisa menjadi salah satu pilihan dalam mobile marketing. Meskipun terlihat sudah mulai usang, namun pesan singkat masih digunakan oleh beberapa brand saat ini. Pengiriman pesan singkat yang tepat waktu dan relevan dapat membantu Anda untuk berkomunikasi langsung dengan pelanggan. Namun, penting untuk mematuhi etika dan aturan dalam pengiriman SMS, seperti mendapatkan izin dari pengguna sebelum mengirimkan pesan dan memberikan opsi untuk berhenti berlangganan. Contoh penggunaan SMS dalam pemasaran meliputi pengiriman penawaran khusus, pengingat acara, atau informasi terbaru tentang produk atau layanan. Yang pertama, keunggulan pesan singkat dalam pemasaran. SMS cenderung dibaca lebih cepat dan lebih sering oleh pengguna dibandingkan dengan email atau media sosial. SMS juga dikirimkan secara instan dan biasanya dibaca dalam waktu yang singkat setelah diterima oleh audiens. Selain itu, SMS juga dapat memicu respon segera dari pengguna, seperti respon penawaran atau mengunjungi toko fisik. Yang kedua, etika dan aturan dalam pengiriman SMS marketing. Dapatkan izin dari pengguna sebelum mengirimkan pesan pemasaran. Berikan opsi kepada mereka untuk berhenti berlangganan dan tidak menerima pesan pemasaran di masa depan. Pastikan pengiriman SMS tidak terlalu sering dan tidak mengganggu audiens Anda. Yang ketiga, contoh penggunaan SMS dalam pemasaran. Contoh yang pertama, mengirimkan penawaran eksklusif atau diskon melalui SMS kepada pelanggan yang telah memberikan izin. Contoh selanjutnya, mengirimkan pengingat tentang sebuah acara atau promo khusus melalui SMS. Atau bisa juga mengirimkan informasi terbaru tentang produk atau layanan kepada pelanggan yang tertarik. Pengukuran, analisis, dan pengoptimalan mobile marketing. Pengukuran, analisis, dan pengoptimalan adalah langkah penting dalam menjalankan kampanye mobile marketing yang sukses. Dengan menggunakan alat dan platform analitik yang tepat, Anda dapat melacak dan menganalisis kinerja kampanye mobile marketing Anda, serta mengoptimalkan strategi pemasaran berdasarkan hasil yang diperoleh. Beberapa metrik yang penting dalam pengukuran mobile marketing meliputi tingkat keterlibatan pengguna, tingkat konversi, dan retensi pengguna. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama, pengukuran kinerja mobile marketing.
Lacak jumlah tampilan halaman, waktu yang dihabiskan di aplikasi, atau interaksi pengguna dengan konten atau fitur aplikasi. Ukur jumlah pengguna yang melakukan tindakan yang diinginkan, seperti pembelian produk atau pendaftaran. Selain itu, pantau jumlah pengguna yang terus menggunakan aplikasi Anda dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, alat dan platform analitik dalam mobile marketing. Ada banyak alat analitik yang dapat Anda gunakan. Contohnya adalah berikut ini. Google Analytics for Mobile yang dapat menyediakan data dan wawasan yang mendalam tentang kinerja aplikasi mobile. Firebase Analytics yang merupakan platform analitik khusus untuk aplikasi mobile yang memberikan informasi tentang perilaku pengguna dan kinerja aplikasi. Mixpanel yang merupakan alat analitik yang memungkinkan pelacakan dan analisis kinerja aplikasi mobile serta penggunaan fitur dalam aplikasi. Yang ketiga, pengoptimalan mobile marketing. Lakukan percobaan dengan berbagai varian konten atau aplikasi untuk menemukan yang paling efektif. Dan gunakan data pengguna untuk menyajikan konten yang relevan dan menarik. Serta targetkan pengguna yang sebelumnya berinteraksi dengan aplikasi untuk meningkatkan konversi. Mobile marketing terus berkembang dan menjadi bagian integral dari strategi pemasaran dalam era digital. Optimasi website dan konten untuk perangkat mobile, strategi pemasaran melalui aplikasi mobile, penggunaan pesan singkat atau SMS, menjadi elemen penting dalam pemasaran di era mobile saat ini. Dengan memanfaatkan potensi mobile marketing, Anda dapat mencapai target audiens secara efektif dan meningkatkan keberhasilan kampanye pemasaran bisnis Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, bagikan video ini kepada teman-teman Anda yang juga tertarik belajar digital marketing. Tuliskan pertanyaan Anda seputar mobile marketing di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawab setiap pertanyaan Anda. Salam kaum digital, kaumnya orang-orang kreatif.